aplikasi HCS kemarin semangka itu beratnya itu paling kecil 10 kilo. Luar biasa ini HCS. Apalagi Pak Peter, Pak ini luar biasa sekali. Yang kemarin nanam kangkung ternyata setiap hari panen dan kangkungnya itu ternyata sampai berpuluh-puluh truk dengan hasil yang luar biasa. Ini kita membuat kita semakin bangga, kita semakin senang, semakin luar biasa. Oke, pertanian sudah bagus, pertanian sudah dasar, tapi ketika kita menjadi petani tanpa menjadi peternak, kita masih kurang penghasilannya. Kenapa? Karena ketika kita punya lahan pertanian masih membeli pupuk, ya Pak Haji ya, meskipun itu dari kotoran kambing, tapi kotoran kambing tetangga. Begitu juga Pak Deus, dari kotoran ayamnya tetangga itu juga beli. Oleh sebab itu pada siang hari ini kita berkenalan dengan peternakan HCS yang akan kita jelaskan ini. Dan selain itu Pak, bahwa Indonesia masih kekurangan daging. Kambing ini masih kurang-kurang, sehingga sapi juga kurang-kurang, sehingga Indonesia masih impor daging sapi maupun kalau kambing kelihatannya nggak impor lah ya, tapi ini masih kurang. Kenapa? Karena kalau kambing yang pertama ketika jenengan punya anak laki-laki itu butuh kambing apa enggak Pak? Ya butuh apa? Ekor itu berapa ekor Pak Haji, berapa ekor untuk anak laki-laki? 2 ekor. 2 ekor kalau punya Pak? 2. Kalau punya. Oke, Bapak yang ini kalau rumah anaknya perempuan berapa? 1 ekor. Belum yang di pinggir-pinggir jalan itu butuh sate, dan kemarin itu ada pembunuhan besar-besaran di bulan besar itu beberapa kebutuhan kambing Indonesia, sehingga kalau jenengan sambil petani sambil beternak nanti jenengan petaninya untung tidak usah beli pupuk karena punya kambing punya sapi, nanti kambingnya 1 ekor dipelihara selama 3 tahun menjadi 4 miliar. Oleh sebab itu kalau jenengan nanti mulai hari ini beternak 1 ekor kambing, 3 bulan kemudian mau tidak mau jenengan akan ini luar biasa sekali. Oleh itu sekali lagi bagi yang sekarang sudah berhasil pertanian, monggo segera bangun kandang, karena kalau kambing itu umpan Pak, kalau sapi terlalu mahal, kalau ayam mungkin banyak penyakit dan sebagainya, paling umpan paling sebenarnya adalah kambing. Oke, siapa? Iya. Oke, jadi untuk kambing ini ada beberapa macam, sudah saya jelaskan dari tadi. Pertama, kambing itu adalah breeding. Breeding artinya untuk peranakan Pak ya. Jadi kalau jenengan hanya beli terus beli digemukkan, nanti efeknya akibatnya nanti harga bibit mahal. Oleh sebab itu jangan hanya penggemukan saja, jangan hanya fattening saja, tapi breeding juga harus dikembangkan sehingga nanti jenengan bibitnya juga ada, penggemukannya juga ada, nanti hasilnya akan berlipat-lipat. Oke, ini untuk penggemukannya yang perlu diperhatikan ya. Iya. Di HCS itu kok selalu yang digemburkan kambing-kambing itu gimana? Oke, luar biasa, ini pertanyaan yang cerdas untuk Pak Deus nih. Jadi kenapa kok digembur-gemburkan kambing? Karena pertama, kambing itu nggak terlalu mahal, kedua nggak terlalu murah, dan perawatannya nggak terlalu sulit. Tetapi keuntungan setelah dianalisa dan dicoba beberapa teman, sehingga kambing itu 1 ekor saja dalam waktu 3 tahun nanti akan keluar penghasilan bersih 1,2 miliar. Itu luar biasa. Nah itu kalau menurut Bapak Dirut, kalau sudah punya kambing sampai 4.000 4.096 itu kalau nanti dijual dibelikan kecil itu sudah ada keuntungan 1,2 miliar, dibelikan kecil lagi setelah dijual
duplikan kecil lagi, bingung lagi 3 bulan lagi dengan terima 1,2 miliar lagi. Duplikan kecil lagi 3 bulan lagi dijual lagi 1,2 miliar lagi. Begitu seterusnya. Kalau jenengan kita semua nanti meninggal diwariskan ke istri meninggal anak putu, buyut, cagak, waris, purgatul sampai yaumil kiamat. Oleh sebab itu nanti penghasilan Anda di sektor kambing ini setiap bulan minimal 400 juta. Wah, itu dengan nanti bisa budal kasih buaran baru Pak. Ya, seluruh RTU saya udah kasih kabar ya. Setiap bulan bisa 1,2 miliar. Setiap 3 bulan. Iya. Ya, iya caranya mau budal kasih besar. Oke, kita lanjut. Ini penggemukan pertama adalah penggemukan kambing. Tadi sudah terjelaskan. Yang satu adalah breeding, yang satu adalah fattening. Jadi harus imbang. Soalnya kalau nggak imbang nanti harga bibit jadi mahal. Oke, penggemukan itu yang perlu diperhatikan itu kandang. Jadi sebelum membuat dengan rencanakan pembuatan kandang itu satu yang penting kuat. Tidak harus bagus, tidak harus bahan yang mahal-mahal. Murah orang masalah, yang penting kuat. Soalnya ini kambing degar-degar kambing nanti tidak roboh, itu yang penting. Jadi dipaku sing kuat. Terus kandang ini dibikin sedemikian rupa sehingga jangan sampai ngadep ngulon, Pak. Kenapa kalau ngadep ngulon nanti panasnya terlalu sehingga energi nanti keserap oleh panas tadi, jadi tidak jadi daging. Jadi akan mengurangi penggemukan tadi. Terus itu berikutnya kandang jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Kalau terlalu sempit orang bisa jerum. Tetapi kalau terlalu lebar nanti hanya putar. Yang harusnya makan jadi daging, tetapi hanya jadi energi. Oleh itu ini aturan kandang dari PT HCS. Ini paling bagus ukuran 1,2 plus 30 cm totalnya itu untuk pakan. Yang satunya ke sampingnya 1,5, berarti 1,5 kali 1,5 total itu isi 5 ekor kambing. Itu paling pas. Nek gede yo elek, nek kecilin elek. Itu kandang. Mungkin ada pertanyaan kandang? Ya. Drum itu apa, Pak? Oh, drum. Itu bahasa Inggrisnya bubu. Jadi bubu, itu drum. Jadi yang penting bisa drum, Pak. Dan nanti ada 3 bisa bubu di situ, yang lain berdiri nggak guman tempat itu nggak boleh. Oke, ada pertanyaan lagi tentang kandang? Kandangnya yang bagus menghadap kemana, Pak? Oke, kandang paling bagus adalah menghadap ke timur supaya ketika ada sinar matahari makan pagi di sambil sinar matahari itu vitamin D bisa masuk sehingga tulang-tulangnya nanti bisa kuat, bisa seger, fresh seperti jenengan, Pak. Terus jangan lupa kandang itu dari tanah itu harus diganti, Pak, minimal 60 sampai 70 cm. Tujuannya apa? Pertama, sirkulasi udara juga bisa dari bawah. Kedua, kotoran bisa langsung jatuh ke bawah. Ketiga, air kencing juga bisa langsung jatuh ke bawah sehingga gampang untuk mengumpulkan kotoran-kotoran. Sedangkan kotoran kalau sudah aplikasi SOC nanti kotorannya bergizi. Itu luar biasa. Kotorannya bergizi, Pak. Pertanyaan, Pak. Oh iya, monggo. Katanya kencingnya kambing laku, Pak. Itu bagaimana caranya ngadoinya, Pak? Oke, terima kasih Pak Peter. Ini pertanyaan yang cerdas luar biasa. Jadi pertama, ketika makannya dibuat kandang itu ada tanggung atau ganggangan seperti ini, nanti dibuat kemiringan sedikit. Jadi untuk kencingnya bisa langsung gelontor begini, nanti ditadoi di ember. Nah, kotorannya tertinggal di situ nanti bisa dikumpulkan. Oleh sebab itu, karena kalau kambing sudah minum SOC, kambing itu patogen-patogennya sudah hilang, sehingga makan itu sebenarnya 100% ya, 30% itu terserah tubuh, 70% itu ikut kotoran itu. Oleh sebab itu, sebetulnya kotoran kambing atau sapi setelah minum SOC itu gizinya luar biasa. Dan kencing kambing, kencing sapi itu jimat, Pak. Tahu Pak jimat? Tahu. Jimat kok barangnya paling berharga. Kalau sekarang rosok
Sidoarjo kemarin ada laporan setelah kencing kambing maupun kencing sapi ini dikumpulkan.